Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel H2YM. Teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan, maka kami ada sampai saat ini. Teman-teman, pada video kali ini saya masih menjelaskan mengenai materi fisika kelas 10 semester pertama, yaitu bab pertama mengenai materi besaran dan satuan. Pada video sebelumnya teman-teman, saya telah menjelaskan apa dimaksud dengan besaran, yang kedua apa yang dimaksud dengan dimensi, dan yang ketiga teman-teman, topik ketiga ini saya baru mau menjelaskan materinya. Untuk mempersingkat waktu, mari yuk kita klik materi pengukuran. Teman-teman ketahui bahwa alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda atau apapun itu banyak sekali alat, teman-teman. Salah satu contohnya bisa menggunakan mistar, bisa menggunakan roll meter dan sebagainya. Namun pada video kali ini saya lebih fokuskan kepada penggunaan alat menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong, mikrometer skrup, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, mari yuk kita klik materi jangka sorongnya, teman-teman ya. Jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda. Teman-teman lihat nih, maksudnya kayak gimana? Teman-teman lihat. Ini rahang atas dikatakan rahang atas, ini yang dikatakan rahang bawah. Rahang bawah tetap, rahang atas tetap. Kenapa dikatakan tetap? Karena tidak bisa bergeser. Kalau di atas, rahang atas bergeser, rahang bawah bergeser. Kenapa dikatakan bergeser? Karena bisa bergerak atau digeser-geserkan, teman-teman ya, kayak gitu. Maksud dari mengukur diameter dalam, kayak gini teman-teman, lihat ini benda ini dicipitkan oleh rahang bawah, teman-teman, dicipitkan oleh rahang bawah sampai terjepit sekali. Sampai sudah terjepit, maka kita bisa memperoleh nilai dari diameter luar benda itu. Jadi kesimpulan, bagaimana kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar benda itu? Maka kita menggunakan rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Terus maksud untuk mengukur diameter dalam itu kayak gimana, teman-teman? Kayak gini teman-teman ya. Rahang atas kegunaannya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Ibaratnya cincin nih teman-teman, dimasukkan ke rahang atas, kita tarik sampai rapat sekali. Sampai rapat itu maka kita akan memperoleh nilai dari diameter dalam dari cincin itu, kayak gitu teman-teman ya. Nah, dalam mengukur diameter dalam dan diameter luar, maka ada beberapa hal yang harus teman ketahui dalam menggunakan jangka sorong. Yang pertama teman-teman harus ketahui dulu di mana skala utama dan di mana skala nonius, teman-teman. Nah, yang di atas ini adalah skala utama, teman-teman. Kenapa dikatakan utama? Karena memiliki satuan terbesar yaitu cm. Kalau yang bawah skala nonius kenapa dikatakan skala nonius? Karena memiliki skala nilai terkecil yaitu satuannya adalah cm. Kayak gitu ya, teman-teman. Dalam memahami skala utama dan skala nonius, tak kalah pentingnya maka kita harus ketahui dulu nilai ketelitian dan nilai ketidakpastian, teman-teman. Nah, inilah nilai ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 cm. Kalau kita convert ke mm, maka 0,01 mm. Nilai ketidakpastian, bagaimana kita memperoleh nilai ketidakpastian? Nilai ini diperoleh dari setengah dari 0,01. Setengah dari 0,01 itu adalah 0,005 cm. Kayak gitu ya, teman-teman. Maka rumus jangka sorong adalah skala utama ditambah buka kurung skala nonius dikali nilai ketelitian tutup kurung. Skala nonius, hasil dari skala nonius ini dikalikan dengan nilai ketelitian. Itulah rumus dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Mari yuk kita klik contoh soalnya. Nah, contoh soalnya teman-teman, berdasarkan gambar tersebut, gambar ini kan, jika dituliskan dengan nilai ketidakpastian, berapakah panjang diameter luar benda tersebut? Nah, jika dituliskan menggunakan nilai ketidakpastian ya, teman-teman. Nah, maka rumusnya kan ini, skala utama ditambah skala nonius dikali nilai ketelitian, kayak gitu. Kita klik skala utama, teman-teman. Kita tentukan dulu nilai skala utama. Nilai kan 1,1 cm.
Dapat dari mana teman-teman? Ingat. Nilai dari skala utama itu adalah garis yang paling mendekati garis 0 skala nonius. Garis skala utama yang paling mendekati garis 0 skala nonius. Nah, berarti yang ini kan? Berarti 1,1. Ah, makanya nilainya adalah 1,1 cm ditambah skala nonius teman-teman. Garis skala nonius yang paling berimpit dengan skala utama, yang berimpit teman-teman. Nah, kalau yang 6 ini kan tidak berimpit teman-teman ya, hampir. Ya, ini yang berimpit sekali teman-teman. Berarti 6,5 ditambah 0,5 berarti 7. Ah, berarti yang berimpitnya adalah 6,5 dikali dengan nilai ketelitian. Berarti dikali dengan 0,01 cm. Maka hasilnya adalah 1,1 cm ditambah dengan 0,065 cm. Hasilnya adalah 1,165 cm. Inilah hasilnya. Namun jawabannya masih kurang tepat. Kok kurang tepat? Dari mana? Kenapa dikatakan kurang tepat? Nah, kita pahami soalnya teman-teman. Jika dituliskan dengan nilai ketidakpastian, nah berarti harus tulis dong nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian dari jangkauan seorang itu berapa? 0,005 cm. Berarti inilah jawabannya yang paling tepat teman-teman. 1,165 cm plus minus tambah kurang 0,005 cm teman-teman. Berartilah inilah jawabannya teman-teman. Oke teman-teman, video untuk jangka sorong, materinya, contoh soalnya, penjelasan bagian-bagiannya cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau saran atau soal-soal yang ingin kami bahas secara bersama-sama, silakan teman-teman mengomentari video kami. Yang terpenting jangan lupa ya teman-teman, di like, di share, dan subscribe agar channel kami lebih berkembang lagi ke depannya. Akhir kata, Tuhan memberkati.